Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadah, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, 2 perumpamaan singkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini mengandung banyak arti, banyak orang menafsirkan macam-macam. Antara lain penafsiran yang mau saya ambil adalah begini. Kerajaan Allah itu seumpama biji yang ditaburkan di kebun. Berarti biji itu seolah-olah ada di dalam, memang bukan seolah-olah, memang ada di dalam tanah, seolah-olah dikubur begitu. Jadi dikubur berarti tanpa ada kerendahan hati dalam diri orang itu untuk ingin tampil. Jadi dia berusaha untuk menghindarkan diri untuk hanya ingin tampil, tetapi lebih orang itu diharapkan untuk melihat aspek dalam, kedalaman orang itu yang ditumbuh kembangkan dari dalam itu sehingga orang itu bisa bertumbuh berkembang pula. Nah, kerajaan Allah sudah ditanam di dalam diri kita, kubur di dalam hati kita. Mampukah kita dengan kemampuan bantuan Roh Kudus sebagai pupuknya, kita menumbuh kembangkan itu dalam kehidupan yang nyata, dalam tutur kata maupun tindakan kita. Selain itu juga dalam perumpamaan yang kedua, seumpama ragi yang diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat, sehingga semuanya itu beragi. Kita dalam kehidupan juga mengalami perjuangan, seolah-olah diaduk-aduk dalam kehidupan ini, dalam suka dan duka, dalam aneka ragam kehidupan, pengalaman kehidupan kita. Kita mempunyai banyak pengalaman-pengalaman dalam kehidupan di masyarakat, di dalam keluarga, maupun dalam kehidupan diri sendiri sebagai pribadi, banyak sekali ragamnya. Dan apakah itu betul-betul bisa mempengaruhi kita dan menguji kita, memurnikan kita supaya kita menjadi makhluk yang sungguh-sungguh memang makhluk sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita bisa melihat ibu bapak, 2 perumpamaan ini mau mengajak kita, maukah kita untuk membangun diri kita sedemikian rupa. Tidak mudah untuk menyalahkan lingkungan kita. Karena lingkungan kita justru mau untuk memurnikan kita. Supaya kita menjadi pribadi yang berubah, pribadi yang rendah hati, pribadi yang mampu untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan yang nyata. Nih, perumpamaan ini mengandung arti bahwa kerajaan Allah itu sudah ditanam di dalam diri kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Mampukah kita menumbuh kembangkan kerajaan Allah itu sehingga orang lain yang kita hadapi, orang lain yang hidup bersama dengan kita sebagai jemaat maupun dalam masyarakat, kita mampu untuk menularkan kerajaan Allah itu sehingga orang-orang yang ada di dekat kita bisa merasakan dan mengalami, oh kerajaan Allah itu memang sudah ada. Dan saya merasakan nyaman, merasa damai. Nah, dengan demikian kita sebetulnya mempunyai tugas untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan nanti kalau kita mati, tinggal penyempurnaannya yang ada. Yaitu kerajaan Allah itu menjadi sempurna. Kita bersatu dengan Tuhan. Jadi ibu bapak sudah terkasih, seolah-olah kematian menjadi pintu gerbang bagi diri kita supaya kita istilahnya itu menjadi sempurna adanya. Kita mulai di dunia ini, nanti Tuhan yang akan menyempurnakannya di surga kelak. Dengan demikian, ibu bapak sudah terkasih, kesulitan, perjuangan, rintangan, atau tantangan dalam hidup ini bukan alasan kita untuk berhenti dalam mengubah diri. Tapi justru ini menjadi sarana pemurnian. Kita tidak mengatakan ini pencobaan.
Tapi ini aspek pemurnian diri kita. Motivasi diri kita dimurnikan. Supaya aspek-aspek ego, keinginan-keinginan untuk mencari kenikmatan itu sedikit demi sedikit bisa kita singkirkan dan dimurnikan dengan cara kita mencoba untuk mewujud menyatakan kerajaan Allah yang sudah ditanam di dalam diri kita. Mari kita memupuk dengan kita senantiasa berdekatan dengan Allah Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menguatkan kita, memampukan kita untuk menumbuh kembangkan kerajaan Allah yang sudah ditanam di dalam hati kita. Selamat merenungkan.